Kembali lagi, di channel Arfan Farisi. Di awal film, kita diperkenalkan dengan CEO Kim Seon-ju. Dia adalah CEO perusahaan Living Lining. Dan ini sekretarisnya, Sekretaris Jung Se-yeon. Di mana mereka sedang melakukan demonstrasi lensa VR Silver Lining. Di tempat lain ada anak-anak yang sibuk bermain, dengan badut putri salju dan kodok. Setelah acara selesai mereka bertengkar, dikarenakan karyawannya bekerja dalam keadaan mabuk. Karyawan itu bernama Tuan Park. Dia tidak bisa melaksanakan tugas dari atasannya. Atasan badut pun pergi sambil marah-marah, sampai tertabrak pintu. Adegan pun berpindah ke kantor Silver Lining, di mana CEO Kim datang ke kantor. Semua karyawan hormat dikarenakan ada bos datang. CEO Kim berjalan sambil mengatur jadwal. Dia berjalan sambil ditemani sekretarisnya, Sekretaris Jung, menuju ke ruangan CEO. Di tempat lain, ada karyawan badut tadi, yaitu Tuan Park, yang sedang ngopi sambil nobar, sambil ngomong ngaler ngidul masa depan dengan temannya. Mereka berangan-angan menjadi orang kaya, yang tidak kesulitan dalam masalah uang. Di mana temannya hanya seorang kurir, yang tidak pasti pendapatannya sehari-hari. Setelah ngobrol temannya pun menyuruh mematikan lampu. Adegan pun berpindah ke rumah CEO Kim. CEO Kim baru pulang dari kantor. Dia langsung menanyakan keberadaan Mina, yaitu anak semata wayangnya. Tak lama kemudian Mina pun datang sambil berlari. CEO Kim langsung menggendongnya. Setelah menggendong Mina, Tuan Kim menuju ke kamarnya. Bak kamar orang kaya, di mana di kamarnya ada mobil. Di meja kerja, dia memandang berkas yang ada tulisan rahasia di atasnya. Mungkin duit atau apa yang ada di dalamnya. Mimin jadi kepo. Tak lama kemudian, sopirnya datang untuk memberitahu bahwa makanan sudah siap. Tuan Kim pun bergegas menaruh berkasnya di berangkas yang ada kodenya. Mimin jadi penasaran isinya apa. Di saat itu pun, sopir Tuan Kim sama kepo kayak Mimin. Dia ikut mengintip Tuan Kim menaruh berkasnya. Setelah makan, Tuan Kim masuk ke kamar Mina. Alih-alih mau membacakan dongeng sebelum tidur. Ternyata Mina sudah tidur duluan. Dikarenakan Mina kelelahan abis bermain dengan badut putri salju dan kodok di sekolahnya. Tuan Kim pun hanya meletakkan buku ceritanya di meja. Adegan pun berpindah di pantai yang mempunyai banyak kenangan tentang Mimin. Ternyata ada seseorang yang mau bunuh diri dikarenakan tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Sang pemberi hutang pun tidak mengizinkan dia mati. Karena kalau dia mati, hutangnya tidak ada yang membayarnya. Sang pemberi hutang pun menyarankan untuk jadi ABK kapal pencari harta karun. Di perusahaan Living Lining, ada perekrutan karyawan baru. Tuan Park ikut dalam wawancara. Karena dia mempunyai mimpi, untuk bekerja di perusahaan besar seperti Living Lining. Di saat menunggu wawancara, ibunya Tuan Park menelepon, karena hari ini ulang tahun Tuan Park. Karena asik mengobrol dengan ibunya, Tuan Park berjalan tanpa melihat di depannya. Sehingga Tuan Park bertabrakan dengan seorang gadis, yang membuat kemejanya kotor. Ketika mau marah, wajah cantik dan anggun ada di depan Tuan Park. Membuat Tuan Park sedikit pelanga-pelongo. Ajib, ajib. Mereka pun berdebat, siapa yang salah. Keduanya tidak ada yang mengalah. Akhirnya cewek tadi, yaitu Sekretaris Jung yang mempunyai paras cantik, mengajak ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Sekretaris Jung langsung mendekati Tuan Park, sambil membuka jasnya. Hal itu pun membuat Tuan Park ketakutan, karena dia masih perjaka tulen plus ting-ting. Sekretaris Jung menukar kemeja yang dia kenakan, dikarenakan kasihan kepada Tuan Park yang masih nganggur. Sesi wawancara pun tiba. Tuan Park ditanya tentang pekerjaan ayahnya. Dia pun menjelaskan ayahnya seorang petani, sambil menunjukkan apel hasil panen kebun ayahnya. Dengan bangga Tuan Park menunjukkan apelnya. Tak lama, Tuan Park memakan apel itu.
Membuat tim wawancara bingung. Ada aja yang berani memakan makanan pada saat wawancara. Tuan Park berangan-angan bekerja di perusahaan Apple. Karena ini Korea, tidak ada Apple. Maka bekerja di living lining pun, membuat dia puas. Tuan Park mandi keringat. Momen ini diketahui tim ketua. Dia tahu, kalau kemeja yang dipakai Tuan Park kecil. Ketua memutuskan untuk menolak Tuan Park. Tetapi Tuan Park tidak terima, dia berdiri dan mengakibatkan kancing bajunya lepas dan meluncur ke depan. Di mana mulut ketua sedang membuka. Jadi pas, langsung masuk ke mulutnya. Membuat suasana menjadi gaduh. Kejadian ini pun, dilihat langsung oleh Sekretaris Jung.